Hai, apa kabar Sibok Family? Jumpa lagi dengan edisi spesial Hari Raya ya. Oke, langsung saja pada alur ceritanya. Sejak kecil Prithviraj mempunyai keistimewaan dibanding dengan kebanyakan orang. Ia mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Pamannya sewaktu bersama di gurun sempat dibuat tak percaya. Kala itu Prithvi kecil mampu mendengar rintik hujan yang hendak membasahi tempat itu, hingga ia mengatakan pada paman bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Sampai hujan benar-benar turun di hadapan mereka. Kisah ini dimulai dari wilayah kerajaan Kanaud, yaitu dipimpin seorang raja yang bernama Jaichan dan ia mempunyai seorang putri yang bernama Sanyugita. Pada suatu saat seorang Brahmana dari kerajaan Ajar datang menemui sang putri. Ia membawa sebuah hadiah untuk diberikan kepada Sanyugita dari rajanya. Sanyugita sangat senang akan pemberian dari raja impiannya itu. Hadiah dari Brahmana itu diterima oleh seorang dayang kesayangan Sanyugita. Kerajaan Ajar saat ini dipimpin oleh raja mudanya yang tak lain adalah Samrat Prithviraj. Dari kejadian itu, Prithvi dan Sanyugita saling berkirim hadiah. Sanyugita memberi hadiah untuk Prithvi berupa anak panah emas yang bertuliskan namanya. Lalu Prithvi bermaksud membalas hadiah itu dengan membuat lukisan wanita yang dicintainya itu. Hari itu Sanyugita membuat tanda cinta di dahinya. Ia berpikir akan memberikan hadiah lagi kepada Prithvi berupa parfum. Ia berharap parfum itu dioleskan di bantal sang raja dan raja akan selalu bermimpi indah tentangnya. Saat musim semi tiba, bayangan kemesraan mereka tertuang dalam sebuah lagu. Seorang utusan bernama Sundarda datang ke kerajaan Ajar. Utusan itu suruhan dari Mir Hussain, saudara laki-laki Muhammad Ghori dari kerajaan Ghazni. Sundarda setibanya di hadapan Prithvi menyampaikan maksudnya untuk meminta perlindungan dari kerajaan Ajar. Pangeran mereka melarikan diri dari kerajaannya bersama seorang selir kerajaan yang dicintainya bernama Citreka. Prithvi lalu memutuskan agar utusan itu beristirahat dulu di kerajaan sambil menunggu keputusan yang akan diambilnya. Prithvi kemudian merundingkan masalah itu dengan Dewan Kerajaan. Paman Kansak setuju jika Prithvi harus melindungi mereka. Ia berpendapat bahwa moyang kerajaan Ghazni dulu telah menghancurkan kuil mereka. Selain itu, Raja Ghazni dulu yang bernama Mahmud pernah menghancurkan dewa Siwa mereka juga. Tapi Prithvi mempunyai pemikiran lain, tak sepantasnya kesalahan Mahmud ditimpakan kepada Mir Hussain. Ia berpegang pada kewajiban kerajaan yang harus melindungi orang-orang yang lemah. Akhirnya Prithvi memutuskan untuk melindungi Mir Hussain demi keadilan. Di daerah perbatasan, rombongan pasukan Prithvi sedang mendekat ke perkemahan Mir Hussain. Sesampainya di perkemahan itu, Prithvi langsung disambut oleh Mir Hussain. Mereka saling berpelukan seperti seorang sahabat yang lama tak bertemu. Di kerajaan Ghazni, Ghori mendekati pengawal setianya bernama Kurtubuddin Aibak. Ia lalu memerintahkan Aibak untuk menaklukkan kerajaan Ajar. Dalam peradilan, Dewan Kerajaan Ajar meminta siapapun menyampaikan permohonannya kepada kerajaan Dengkar. Tiba-tiba dari balik kerumunan para warga, seseorang berteriak ingin menyampaikan permintaannya. Ia ternyata adalah Aibak yang sejak tadi hadir di tempat itu. Sesampainya di depan Prithvi, Aibak kemudian menyampaikan maksudnya. Aibak mengatakan pada Prithvi bahwa melindungi Mir Hussain adalah sebuah kesalahan. Tapi Prithvi justru menjelaskan pada Aibak bahwa mencintai seseorang
Bukanlah kesalahan dan kewajibannya sekarang adalah melindungi Mir Husain saat ini? Seandainya Sultan Qasim menginginkan perang, maka Prithvi menyatakan siap berperang untuk itu. Malam itu di kerajaan Ajar tengah menikmati kebersamaan para petingginya. Mereka sadar bahwa setelah ini akan menghadapi medan perang yang dahsyat. Paman Kansa selalu menutup matanya. Penutup mata itu adalah sebuah hukuman karena kala itu Paman Kanha membunuh Solanci, tamu dari Prithvi. Dan penutup itu boleh dibuka saat perang atau saat Paman bercinta saja. Paman Kanha membunuh tamu Prithvi karena dianggap lancang di depan rajanya. Sampai sekarang Paman bertekad untuk menghabisi siapa saja yang mencoba untuk mencelakai keponakannya itu. Mendadak Prithvi datang ke tempat itu dan mengatakan genderang perang telah ditabuh. Sebuah padang yang luas bernama Tarian, kedua belah pihak pasukan telah berhadapan. Raja Gori saat itu duduk di atas ekor gajah dan disertai dengan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak. Tak lama kemudian Gori memerintahkan pasukannya untuk memulai peperangan. Perang besar pun terjadi di tempat itu. Itu berakhir saat Prithvi mampu membuat Sultan Goritak berkutik di depannya. Kali ini kerajaan Ajar meraih kemenangan dan berhasil menawan raja musuh. Chan Fardai, seorang penyair kepercayaan Prithvi, mendatangi Sultan di penjara. Chan menanyakan keinginan Sultan sekarang ini dan dijawab oleh Gori bahwa ia menginginkan kematian. San lalu mengatakan jika hal itu tak akan dilakukan Prithvi karena itu bukanlah suatu bentuk kemuliaan dari Raja Ajar. Kemudian Chan pergi meninggalkan ruang penjara itu. Hari itu Sultan Gori dihadapkan ke Dewan Peradilan Kerajaan. Paman Kanha mengatakan kepada semua yang hadir bahwa ia akan memenggal kepala Sultan Gori. Akhirnya Gori dihadirkan dan berdiri di samping Paman Kanha. Si paman bertanya kepada Chan apakah sudah saatnya ia untuk memenggal Sultan Gori. San dengan ilmu astrologinya mengatakan bahwa paman tak akan bisa membunuh Gori saat ini. Gori akan mati saat Prithvi juga mati. Dan setelah Prithvi, paman akan melihat ia menyusul dalam kematian. Mendengar penjelasan Chan, Paman Kanha mengatakan bahwa Chan sudah tak waras sekarang ini. Tiba-tiba rombongan Raja Prithvi datang memasuki ruangan itu. Prithvi kemudian duduk di singgasananya lalu menanyakan pada Gori hukuman apa yang pantas diterimanya. Gori menjawab bahwa ia menginginkan kematian. Sesuai kehendak para hadirin di peradilan itu juga menginginkan Sultan untuk dihukum mati. Prithvi lalu mengatakan jika hukuman mati itu hanya ditujukan kepada seorang pemberani. Sementara Gori adalah seorang pengecut yang tak menghormati wanita. Ia lalu memutuskan untuk membebaskan Sultan Gori dengan memberikan kuda dan perbekalan untuk pulang. Sementara itu di kerajaan Kanaud, Raja Jaichan tengah melakukan ritual pengorbanan untuk mewujudkan keinginannya. Jaichan saat ini sangat berambisi untuk bisa menjadi raja di kerajaan Delhi.
Mendadak saudara laki-lakinya yang bernama Balukrai datang dan memberi kabar jika Prithviraj telah diangkat menjadi Raja Delhi. Mendengar laporan itu, Jaichan dengan membawa beberapa pasukannya kemudian berangkat ke Delhi. Akhirnya Jaichan telah sampai di Delhi dan sudah berada di depan kakeknya. Si kakek menjelaskan pada Jaichan jika Raja Delhi tak dipilih berdasarkan garis keturunan. Prithvi dipilih karena keberanian dan rasa keadilan yang telah ia tegakkan. Ghori masih tak terima akan keputusan kakeknya itu. Sebelum pamit, Ghori mengatakan pada kakeknya bahwa ia nanti akan mengambil kekuasaan Delhi dari tangan Prithviraj. Ia kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Putri Sanjugita mencoba menulis surat yang ditujukan pada pria idamannya. Ia mengucapkan selamat kepada Prithviraj yang telah menjadi Raja Delhi. Eni dari surat itu adalah Sanjugita menyatakan kesiapannya untuk dinikahi oleh Prithvi. Hari itu adalah penobatan Raja Delhi yang baru. Paman Kanha bertanya pada Chan yang memiliki tanggal lahir sama dengan Prithvi. Ia mengatakan Prithvi telah menjadi raja tapi sampai saat ini Chan masih saja menjadi penyair rendahan. Kali ini Prithvi yang menjawab pertanyaan paman. Ia mengatakan dari penyair mereka mengenal dewanya. Dari penyair pula mereka mengenal sejarah kepahlawanan. Dan dari penyair pula semua orang sekarang mengenal Samrat Prithviraj si Raja Delhi. Mendengar itu paman terdiam seketika. Mendadak seorang pengawal melaporkan jika Balukrai kakak dari Jaichan bermaksud menghadap sang raja. Balukrai saat ini sudah diterima dan berada di depan Prithvi. Ia menyampaikan undangan pada Prithvi untuk bisa menjadi bagian dari Raja Suyayagya. Jayaya artinya raja-raja yang lemah harus membayar pajak kepada raja yang kuat. Jaichan saat ini menganggap dirinya sebagai raja tertinggi di Hindustan. Ia sekarang menginginkan setengah dari kerajaan Delhi diserahkan kepadanya. Jaichan telah merekrut musuh-musuh Prithvi untuk bergabung dengannya. Mendengar hal itu, Prithvi memutuskan untuk menghadapi perang melawan kerajaan Kanau jika Jaichan menginginkannya. Malam harinya Jaichan mengadakan rapat dengan orang-orang kepercayaannya. Seorang petinggi kerajaan menyarankan Jaichan untuk memanfaatkan acara Swayamvar yang waktunya sudah dekat. Swayamvar adalah kata yang dibuat untuk putri raja memilih pangeran yang akan dinikahinya. Jaichan sepertinya setuju dengan hal itu sambil menyiapkan strategi ke depannya. Raja lalu memerintahkan untuk mengumumkan acara Swayamvar segera digelar. Dalam acara itu nantinya Jaichan tak akan mengundang Prithvi. Keesokan harinya di depan gerbang kerajaan Kanauj, para penjaga gerbang terlihat bersenda gurau di sebuah patung. Ternyata hari itu dipasang patung Prithvi dan direndahkan sebagai penjaga gerbang kerajaan. Mendadak Sanjugita melihat kehebohan itu. Ia lalu mengumpulkan para penjaga dan menanyakan maksud semua itu. Seorang penjaga kerajaan mengatakan jika Prithvi telah menolak menjadi bagian dari Raja Suyayagya maka dibolehkan dibuat patung untuk merendahkannya. Sanjugita lalu mendatangi ayahnya dan meminta untuk berbicara empat mata. Ecahan mengatakan pada putrinya bahwa itu adalah akibat jika menolak menjadi bagian Raja Suyayagya. Ecahan timbul kecurigaan kenapa putrinya berusaha membela musuhnya saat ini. Lalu kecurigaan itu terbukti saat Sanjugita berterus terang kepada ayahnya. Sanjugita mengatakan bahwa ia tak akan menikah meliankan hanya dengan Raja Delhi. Jaichan sangat murka mendengar perkataan putrinya. Ia rasanya ingin membunuh putrinya sendiri saat ini. Beruntung istrinya mencegah ia melakukan tindakan itu. Prithvi mengumpulkan dewan kerajaan dan meminta pendapat mereka mengenai masalah dengan kerajaan Kanauj. Semua yang hadir sepakat menginginkan perang kecuali penyair Chan Fardai. Malam harinya ibu Sanjugita membujuk putrinya untuk tak melawan kehendak ayahnya. Si ibu menanyakan pada Sanjugita kenapa harus mencintai orang tak pernah ditemuinya. Lalu Sanjugita menjawab bukankah semua yang hadir di Swayamvar adalah orang yang tak pernah ia temui juga. Si ibu sepertinya tak bisa lagi merubah pendirian putrinya.
Saat ia hendak meninggalkan tempat itu, Sanyogita meminta ibunya untuk memanggil Prithvi datang menemuinya. Si ibu mengatakan jika Prithvi benar-benar mencintainya, maka ia pasti akan datang. Kali ini Sanyogita mengancam si ibu jika Prithvi tak datang, maka ia akan masuk ke dalam api pengorbanan. Tibalah di hari di mana acara Swayamvar diadakan. Setelah Sanyogita tiba dan berada di tengah-tengah ruangan itu, acara pun segera dimulai. Si Brahmana meminta Sanyogita nantinya mengalungkan karangan bunga kepada pangeran yang dipilihnya. Kali ini para pangeran akan berkompetisi dalam keindahan. Saat Sanyogita dipersilahkan berbicara, ia lalu mengumumkan pilihannya kepada Prithvi si Raja Delhi. Setelah itu ia bergegas berbalik arah menuju patung Prithvi di depan gerbang kerajaan. Jaichan kembali murka luar biasa mendengar dan melihat tindakan putrinya itu. Ia lalu menghunus pedangnya dan menyusul Sanyogita dari belakang. Sanyogita berhenti di depan patung lalu mengalungkan karangan bunga itu di leher patung itu. Jaichahan datang menghampiri sambil mengayunkan pedangnya ke arah Sanyogita. Beruntung istri dan seorang pengawal mencegah tindakan Jaichan itu. Pada saat yang bersamaan Prithvi dan pasukannya sedang menuju ke tempat itu. Prithvi menghentikan kudanya tepat di hadapan keluarga Jaichan. Lalu ia mengulurkan tangan, tak lama kemudian Sanyogita berlari menyambut tangan Prithvi dan langsung membonceng ke kudanya. Sebelum pergi Prithvi mengingatkan pada Jaichan untuk menyerangnya langsung sebagai laki-laki. Setelah itu ia pergi dengan membawa Sanyogita bersamanya. Atas saran istrinya, Jaichan akhirnya membiarkan Prithvi untuk membawa anaknya sementara ini. Ia sebenarnya telah menyiapkan pasukan untuk mengejar Prithvi. Tapi ia mengurungkan niatnya dan ia tengah mempersiapkan cara untuk menyerang Delhi nantinya. Sebuah perkemahan di luar perbatasan Kanaud, Prithvi dan Sanyogita sedang menikmati kebersamaan mereka. Mereka saling memuji satu sama lain. Sampai keesokan harinya Prithvi pun telah sampai di kerajaannya. Ia disambut dengan meriah oleh warganya. Ternyata kedatangan Sanyogita sendiri ke Delhi menjadi polemik tersendiri dalam keluarga Prithvi. Mereka merasa malu melihat Prithvi melarikan anak gadis kerajaan lain. Mereka menganggap itu bukanlah sikap yang terhormat. Lalu di balik tirai Sanyogita mengatakan bahwa Krishna dulu sempat melarikan Rukmini. Begitu juga dengan Arjun yang berusaha menyelamatkan saudarinya yang bernama Subhadra. Mendengar hal itu, keluarga besar Prithvi marah dan mengatakan tak seharusnya ia ikut berbicara saat ini. Prithvi lalu menengahi mereka dengan mengatakan demi tugas yang diembannya ia harus memberikan keadilan bagi semua orang baik laki-laki ataupun perempuan. Tibalah hari pernikahan antara Prithvi dan Sanyogita. Setelah pernikahan itu, hari-hari mereka selalu diisi dengan kemesraan keduanya. Suatu hari Paman Kanha sedang duduk dengan Chan. Chan meminta pamannya untuk melepaskan penutup mata itu. Lalu ia mengatakan pada pamannya bahwa ia punya firasat jika kebersamaan mereka sudah tak lama lagi. Perpisahan antara mereka akan terjadi dan pamannya akan gugur sebagai pejuang. Mendadak Prithvi datang menghampiri mereka. Ia pamit kepada pamannya akan pergi ke kuil untuk melaksanakan Samhawati. Ia kali ini mengajak serta Chan dalam kepergiannya. Untuk pemerintahan, sementara ditunjuk Chamun sebagai Perdana Menteri Kerajaan saat ini. Sementara itu Jaichan mengumumkan pada semua pasukannya untuk bisa membawa Prithvi kepadanya. Ia benar-benar akan menjadikan Prithvi sebagai penjaga gerbang di kerajaannya. Ia lalu memerintahkan pengawal setianya untuk menyerang kerajaan Delhi. Malam itu juga pasukan Jaichan berangkat untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Delhi. Mereka kali ini bergerak untuk menyerang benteng Gosfur sebagai pembuka pintu gerbang menuju ke Delhi. Paman Kanha memutuskan untuk menghadang mereka di bentang itu. Awalnya keputusan Paman Kanha saat itu tak didukung oleh Chamun, namun suara terbanyak ternyata menyatakan akan ikut berperang bersama Paman Kanha. Sementara Prithvi dan istrinya melakukan upacara samba, benteng Gosfur telah digempur oleh pasukan kerajaan Kanaud.
Pertempuran sengit itu akhirnya menewaskan Paman Kanha yang kala itu bertempur dengan gagah berani. Seorang lagi pengawal setia Prithvi juga gugur dalam peristiwa itu. Sekembalinya dari kuil, Prithvi mendapatkan luka terdalam dengan kehilangan putra terbaik kerajaannya. Bahkan Sanyugita tak luput disalahkan oleh beberapa orang lingkungan kerajaan. Tak seharusnya ia ikut berduka dan merasa kehilangan karena hal itu disebabkan oleh pasukan ayahnya. Samun lalu menyampaikan pesan terakhir Paman Kanha kepada Prithvi. Ia meminta Prithvi mengoleskan abu jasad pamannya di dahinya. Ia juga mengatakan tak seharusnya para pasukan berduka cita, justru ia ingin para pasukan merayakan kegembiraan atas keberanian mereka. Dan terakhir ia meminta Chan untuk selalu mendampingi Prithvi dan selalu berada di sampingnya. Tiba-tiba segerombolan anak muda kerajaan datang menemui Prithvi. Mereka meminta izin untuk diikutkan dalam setiap peperangan. Mereka ingin bisa merayakan keberanian mereka seperti yang ditunjukkan oleh Paman Kanha. Lalu Prithvi mengambil lilitan sorban dan mengenakan sorban berwarna oranye di kepala anak itu. Suatu hari Jaichan memanggil seorang pedagang yang telah menjelajahi Hindustan dan mempunyai rumah di Ghazni. Jaichan menawarkan sebuah kesepakatan agar bisa meminta Raja Ghazni mau menerima tawarannya. Ia meminta tolong saudagar itu agar menghadap Raja Ghazni dan jika Gori mampu menangkap Prithvi sudilah ia menyerahkan kepadanya. Jaichan akan memberikan upah berapapun jika saudagar itu mampu membuat kesepakatan dengan Gori mengenai hal ini. Sanyugita mengingatkan Prithvi untuk segera hadir di peradilan Dewan Kerajaan. Kali ini Prithvi meminta Sanyugita untuk menemani hadir di tempat itu. Semula Sanyugita menolak karena itu tak sesuai tradisi yang sudah ada. Tapi kali ini Prithvi menjelaskan bahwa sudah saatnya wanita memperjuangkan kesetaraan hak dengan para pria. Di depan hadirin di peradilan, seorang sesepuh tampil ke depan. Ia mencoba mengingatkan Prithvi akan tradisi leluhur mereka yang tak boleh menghadirkan wanita di ruangan itu. Chan kemudian bangkit dari duduknya. Ia mengatakan Dewa Tak akan tinggal diam jika para laki-laki tak menghormati wanita. Prithvi lalu menyuruh Sanyugita untuk memberikan penjelasan selanjutnya. Sanyugita menambahkan bahwa pengorbanan tak akan diterima jika mereka tak menghormati seorang wanita. Saat ini juga ia tengah mengalami pertentangan dengan ayahnya karena tak menghargai pilihannya. Ia datang ke peradilan juga mendapat pertentangan dari suaminya. Tapi kewajiban dan hak warga kerajaan antara wanita itu sebenarnya sama. Demi menegakkan keadilan ini, ia sampai saat ini akan terus memperjuangkannya. Chamun yang semula diam lalu angkat bicara. Ia mengatakan sampai saat ini berjuang juga untuk menegakkan kehormatan wanita. Prithvi kemudian membuat keputusan jika mulai sekarang wanita boleh datang ke peradilan dan menyampaikan permohonannya kepada Ratu Sanyugita. Di suatu malam pedagang dari Hindustan itu tiba di hadapan Gori. Ia menaburkan beberapa berlian dan mutiara di kaki Gori. Kemudian ia menyampaikan maksudnya jika Sultan mampu menawan Prithvi nantinya sudilah membawa Prithvi hidup-hidup ke hadapan Raja Kanaud. Gori tak langsung menerima tawaran itu dengan mengatakan pada si pedagang ia akan memikirkan hal itu. Sultan kemudian memanggil Aibak dan memerintahkannya untuk menghadap kepada Raja Delhi. Di hadapan Prithvi, sekali lagi Aibak mengatakan agar Prithvi tunduk dalam kedaulatan kerajaan Ghazni. Aibak juga mengatakan agar Prithvi menyerahkan setengah dari kerajaan Delhi kepada Sultan Gori. Kembali lagi jawaban Prithvi sangat jelas bahwa peperangan antara mereka tak bisa dihindarkan lagi. Tak berselang lama kedua kerajaan ini pun terlibat peperangan lagi. Menyadari jumlah pasukan yang gugur lebih banyak, Gori lalu memikirkan sebuah cara. Saat itu peperangan antara mereka kali ini berlangsung cukup lama. Gori sadar Prithvi sangat dicintai pasukannya. Bagi mereka cinta tanah air dan pemimpin saat ini tak akan bisa dikalahkan oleh pasukannya. Gori kemudian memikirkan cara licik untuk bisa memenangkan peperangan kali ini. Malam itu beberapa pasukan Ghazni menyelinap masuk ke dalam perkemahan pasukan Delhi. Mereka mendatangi kandang kuda dan menambatkan kantong minyak ke pelana kuda itu.
Saat kuda itu dilepaskan, ceceran minyak itu akan membasahi banyak area di perkemahan. Lalu dengan senyap pasukan Ghazi membantai para pasukan Delhi yang sedang tertidur lelap saat itu. Tak menunggu lama, lesatan panah api membakar sekitar area perkemahan. Hingga akhirnya pasukan Ghazi mampu membuat beberapa orang kepercayaan Prithvi untuk menyerah. Melihat hal itu, Prithvi pun meletakkan senjatanya. Chamun yang diserahi tugas untuk memimpin kerajaan segera melaporkan hal itu kepada ratu. Sanyugita lalu memerintahkan Chamun untuk mempersiapkan api suci. Kali ini Sanyugita akan melakukan pengorbanan dirinya ke dalam api suci itu. Setelah api suci disiapkan, Sanyugita kembali meminta dibawakan baju yang sama dengan para pejuang. Ia lalu meminta dayang setianya untuk menyampaikan pesan kepada para istri pejuang. Ia mengatakan jika saat ini suami mereka rela mengorbankan jiwa bukan untuk ditangisi. Mereka justru harus merayakan keberanian suaminya dengan cara mengorbankan diri ke dalam api suci. Mereka pun segera mengadakan tarian untuk menghormati keberanian suaminya. Sementara itu Prithvi terlihat tengah diborgol dan disalib pada sebuah kayu. Ia diarak menuju ke kerajaan Ghazi sebagai tawanan. Setelah melakukan tarian terakhirnya, Sanyugita pun berlari dan melompat terjun masuk ke dalam api. Ibu Sanyugita ikut merasakan kehilangan anaknya demi tugas yang diyakininya saat ini. Gauri akhirnya membatalkan kesepakatan dengan pedagang dari Delhi itu. Ia saat ini berkeinginan untuk menaklukkan Delhi seutuhnya. Sementara Jaichan dengan penyesalan yang mendalam menyadari jika Prithvi adalah berlian dan tak mungkin Gauri menyerahkan kepadanya. Ia benar-benar sadar jika Gauri tak akan menyerahkan Prithvi kepada siapapun. Kembali ke kerajaan Kashi. Prithvi yang saat ini diborgol dan disalib diminta sekali lagi untuk mengakui kedaulatan kerajaan Kashi atas kerajaannya. Karena Prithvi bersikeras tak mau mengakui, Gauri lalu memutuskan untuk mencongkel kedua mata Prithvi. Setelah itu Prithvi dikembalikan lagi ke penjara untuk merawat lukanya. Malam harinya Sultan Gauri mendatangi Chan di penjara. Ia mengatakan pada Chan bahwa kemuliaan rajanya kini telah ia hancurkan. Chan lalu menjawab jika Gauri saat ini belum bisa memadamkan keberanian rajanya. Untuk membuktikan hal itu, Chan menyarankan agar Gauri mengutus pasukan terbaiknya untuk bisa mengalahkan Prithvi. Gauri berpikir sejenak lalu menyetujui perkataan dari Chan. Keesokan harinya, Prithvi dihadirkan kembali ke tengah arena. Pasukan Gauri lalu melepaskan borgol yang mengikat di tangan dan kakinya. Kali ini Prithvi akan diuji dengan bertempur melawan 3 ekor singa. Pertempuran pun dimulai dengan melepaskan seekor singa ke tengah arena. Hingga akhirnya ketiga ekor singa itu pun mampu ditaklukkan oleh Prithvi saat itu. Malam berikutnya Tatar, seorang pengawal setia Gauri mendatangi Prithvi di penjara. Chan lalu memberitahu Prithvi bahwa Tatar saat ini sedang berada bersama mereka. Lalu Prithvi berkata kepada Tatar untuk disampaikan kepada rajanya bahwa ia akan bertempur sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar perkataan Prithvi, Tatar segera meninggalkan ruangan itu. Hari itu kembali Prithvi dibawa ke tengah arena yang disaksikan oleh banyak warga kerajaan Kashi. Kali ini Prithvi mendapat simpati dari sebagian warga Kashi. Tatar kemudian mengumumkan tantangan barunya kepada Prithvi. Ia mengatakan jika Prithvi mampu mengalahkan 7 orang pasukan pemanah berkuda maka ia akan mendapatkan kebebasannya.
Lalu seorang pasukan memberikan senjata untuk Prifit berupa panah. Prifit dengan lantang mengatakan jika tantangan itu tidak adil. Seharusnya tantangan itu adalah satu anak panah, satu raja dan sultan, dan satu kesempatan antara hidup dan mati. Kemudian Prifit mematahkan 6 anak panah yang diterimanya. Dan dengan satu anak panah ia tunjukkan ke arah Sultan Ghori. Sultan Ghori lalu berdiri dan menerima tantangan itu. Tak lama kemudian pertempuran antara keduanya pun dimulai. Hingga di saat yang bersamaan ketika Ghori melemparkan tombak, dibarengi lompatan Prifit melepaskan anak panahnya. Yang terjadi adalah anak panah itu menancap telak di leher Ghori yang menewaskan dirinya saat itu juga. Melihat kejadian itu, Chan lalu melompat dan memeluk rajanya. Pada saat berpelukan itulah, para pemanah kerajaan memanah punggung mereka. Banyak anak panah menancap di punggung mereka yang membuat mereka roboh satu sama lain. Prifit saat itu roboh ditopang anak panah di punggung, sedang tubuh Chan ambruk jatuh ke tanah. Kini mereka telah gugur sesuai bapa yang dikatakan Chan sebelumnya. Di pintu gerbang arena, seorang pasukan kerajaan Ghazni lalu membebaskan semua tawanan pasukan kerajaan Delhi. Para tawanan segera berhamburan keluar dan mendatangi jasad Prifit serta Chan. Mereka kemudian membalut jasad mereka dengan sorban perjuangan berwarna oranye kemudian mengaraknya kembali ke kerajaan Delhi. Kali ini mereka akan membawa jasad itu sebagai seorang pahlawan besar bagi kerajaannya. Dengan berakhirnya kerajaan India di wilayah utara, maka berakhirlah pemerintahan kerajaan Hindustan saat itu. 755 tahun India melalui perjuangan dan peperangan. Sampai akhirnya mereka memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947. Berakhirlah kisah kepahlawanan ini. Semoga ini bisa menjadikan aspirasi bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi di kisah menarik berikutnya dan sampai jumpa.